Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melalui proses, yaitu proses pertama dari serangkaian e-learning forum 2015 di UGM ini, yang pada hari ini kita akan mendengarkan bersama pada sesi pertama ini dari Ibu Dr. Suning Kusumawardani, dan beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada. Kemudian di samping kiri saya ini adalah seorang Gus Widiawan, Dr. Widiawan STMSC. Beliau namanya masuk dalam list di Google Citation itu sebagai salah satu ilmuwan Indonesia yang banyak disitasi artikel-artikelnya melalui Google Scholar. Dan saat ini beliau adalah Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi Universitas Gadjah Mada. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, dipersilakan Bu Suning dan nanti kemudian disusul oleh Pak Widiawan untuk mempresentasikan paparannya. Silakan. Terima kasih Bu Ika. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ke materi. Terima kasih, ini ada forum yang sebetulnya kalau saya bilang ini dunia saya gitu. Untuk bagian saya di pagi ini itu yaitu terkait dengan e-learning dan strategi kebijakan pendidikan pengajaran di UGM. Saya mulai dengan konsep e-learning. Kenapa? Karena selalu dipertanyakan yang ditonjolkan tuh I-nya atau learning-nya. Pak Widiawan, ini kebetulan tahun 2010 itu kita ada masalah dengan musibah Gunung Merapi meletus. Kemudian kita tahu bersama waktu itu panik, semua pembelajaran mahasiswa semua mudik pulang kampung seperti itu. Nah, ini ternyata membawa hikmah kepada kami, yaitu wah, ini saatnya mencoba implementasi untuk yang belajar tanpa batas. Sehingga pada waktu itu kami inisiasi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Mahasiswa ada di kampung masing-masing, tapi proses pembelajarannya masih berlangsung. Belajar tanpa batas, artinya potensi-potensi untuk dilakukan pembelajaran melalui media internet itu ada banyak hal. Ada untuk tujuan lifelong education, ada untuk professional development, ada untuk credit earning, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ini tadi mengenai definisi I atau learningnya. Kami beri garis bold di sini, yaitu bahwa e-learning itu adalah proses pembelajaran. Jadi learning yang diutamakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan ini merupakan hasil integrasi yang sistematis antara komponen-komponen pembelajaran yang ada, dan mutu diperhatikan, juga adanya interaksi pembelajaran. Ada sering mengatasnamakan e-learning, tetapi hanya sebetulnya repositori saja, hanya materi yang disiapkan. Kemudian saya masuk untuk pengkategorian e-learning. Ini saya masuk di kategorinya Sloan. Blended learning ini yang kita lakukan sekarang menggunakan media-media yang ada di Universitas Gadjah Mada. Ya, kemudian setelah itu ada sekarang yang masih MOOC. Kemudian kenapa e-learning? Untuk e-learning kita sadari pengguna internet itu kalau dilihat dari data terakhir akhir 2014 itu ada 34,9% dari total penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Dan di dalamnya itu basisnya mobile. Kemudian kita sadari kaitannya dengan proses pembelajaran kita di universitas atau di perguruan tinggi, bahwa e-learning itu punya potensi yang bisa memberikan akses dan fasilitas bagi mahasiswa. Dia bisa membangun pengetahuannya secara mandiri. Peran dosen itu bertugas sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian ini sedikit kronologis, kita biasanya ada generasi-generasi e-learning. Generasi pertama itu yang modelnya print, generasi kedua yang modelnya ada multimedia model. Kemudian generasi ketiga itu ada telelearning model. Kemudian generasi keempat ini yang kita sebut sebagai
flexible learning model, dan yang berikutnya generasi 5 dan 6 itu akan mengangkat beberapa hal yang untuk generasi ke-6 itu adalah mobile communication, jadi menggunakan mobile learning. Ini beberapa perkembangan sebelum Elisa lahir. Kita dimulai 81 itu adanya online course, kemudian di 2004 ini awal generasi dari Elisa dan e-learning yang ada di Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita coba melihat apa yang terjadi di UGM. Mohon maaf, ini yang saya paparkan 3, bukan masalah hanya ada 3 yang diakui, tidak. Kita punya Quantum Gamma itu di MIPA, kemudian baru saja ISIPOL menginisiasi untuk yang program MOOC, kemudian ada dari FEB itu untuk sintesanya. Untuk Elisa ini kalau dari teknologinya itu ada di penjelasan di bawahnya. Kemudian untuk Elisa sendiri kalau kita lihat itu lingkupnya, kita tahu itu lingkup penggunanya adalah universitas, kemudian unit pengelolanya adalah PIKA, sebelumnya P3. Ya, aktivitas ini dilakukan ditekankan pada model blended learning. Untuk yang GAMEL, Gadjah Mada Medical E-Learning, ini menggunakan platform Moodle sama dengan Papyrus. Kemudian yang GAMEL ini penggunanya digunakan sejak tahun 2009. Kemudian untuk Papyrus ini ada di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Papyrus sudah 4 kali berganti platform dan kita menggunakan yang terakhir, tadinya kita develop sendiri, yang terakhir kita menggunakan Moodle. Untuk penggunanya karena internal di jurusan itu dari 60 dosen yang sudah memanfaatkan itu 48 dosen. Kemudian beberapa penelitian yang kami lakukan terkait dengan e-learning, yaitu mendasari bahwa e-learning itu sebetulnya harus menganut kaidah pedagogis dan metode-metode pendidikan yang relevan di pendidikan tinggi. Sehingga kami melakukan penelitian, salah satunya bagaimana semantik bisa berjalan di dalam e-learning tersebut. Kebetulan disertasi saya terkait itu. Jadi bagaimana semantik berjalan di platform e-learning. Ini adalah konsep ontologi, di mana integrasi ontologi ini di dalamnya membangun struktur pengetahuan sehingga membangun satu knowledge management yang kita definisikan sebelumnya strukturnya. Ini salah satunya, yaitu bagaimana merekomendasikan mahasiswa itu berdasarkan kepribadian tertentu. Kemudian langsung ke strategi kebijakan di pendidikan pengajaran di UGM. Hal ini sudah terdefinisi di dalam naskah akademik. Mohon dengan sangat masukan dari ibu bapak semua dari naskah akademik tersebut bisa diambil, di-download di pemvisian ugm.ac.id. Masukan sangat kami butuhkan sebelum nanti menjadi satu peraturan. Kita melihat dari kebijakan, landasan kebijakan umum dulu di bidang pendidikan, bahwa kita sudah mendefinisikan bersama dari periode pemantapan, pendalaman, pematangan, pencerahan sampai ke pemimpinan. Dari dasar ini kemudian kita melihat bahwa perlunya desain ulang kurikulum Universitas Gadjah Mada tahun 2015 ini, dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman di prodi. Kemudian beberapa yang mendasari adalah kita berorientasi pada esensi pembelajaran yang futuristik, jadi melihat masa depan, berorientasi masa depan. Kemudian yang berikutnya perubahan esensi pembelajaran di UGM dari yang kondisi sekarang ke masa depan, itu kita mengarah ingin fully untuk student center, kemudian pemanfaatan TIK yang sudah merata di prodi-prodi, kemudian kuliah yang interaktif, pembelajaran yang aktif, dan model-model yang dilakukan bukan dengan protokol thinking tapi menggunakan reasoning. Kemudian kita bersama-sama mewujudkan UGM menjadi institusi berbasis ICT. Kemudian ini terkait dengan institusi ruang lingkup yang ada di muatan materi dan hubungan dengan pencapaian tujuan UGM. Kemudian kami rangkum untuk komponen-komponen pentingnya, bahwa komponen penting yang perlu kita kembangkan bersama yaitu satu di
ranah perancangan pembelajarannya, yaitu tingkat di mana RPKPS dan mutu RPKPS dan RPKPM kita secara menyeluruh itu baik. Ya, kemudian di proses pembelajarannya kita mengenal STAR, PBL, SCL. Kemudian pengembangan dan produksi konten daring, di mana sekarang di dalam naskah akademik itu disebutkan bahwa ada production konten untuk di UGM, nanti akan ada di tempatnya Prof. Harno ya, untuk proses pembuatan produksi konten. Kemudian melakukan assessment dan evaluasi dan kontribusi UGM untuk Indonesia. Ini yang gaung selalu diutarakan oleh PIKA, yaitu menjadi menara air. Ya, beberapa yang sudah kita lakukan yaitu inisiasi dari masing-masing fakultas. Salah satunya pionirnya adalah Fakultas Kedokteran, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk masyarakat. Kemudian kita juga ada satu yang disebut PDITT, pembelajaran daring Indonesia terbuka dan terpadu. Kemudian yang berikutnya kita perlu memikirkan bahwa ada potensi untuk kemampuan semantik di dalam pengembangan platform e-learning kita dan teknologi mobile. Kemudian ini beberapa strategi yang coba kita identifikasikan. Perlu meningkatkan motivasi dosen untuk menyiapkan RPKPS dan materi RPKPM juga. Kemudian peran dosen dalam pemanfaatan peningkatan peran dosen, kemudian peningkatan peran mahasiswa supaya lebih aktif dan mandiri. Kemudian yang penting ini adalah menanamkan etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Coba tes mahasiswa kita, tes dengan cara tolong tugas disubmit lewat email. Ibu bapak evaluasi dari hal-hal yang ada sekarang. Mereka hanya kadang-kadang attach file saja tanpa ada subjek, tanpa ada kalimat di dalam badan emailnya. Ini sering sekali terjadi. Jadi kita perlu juga menanamkan etika dalam berkomunikasi dan interaksi. Kemudian peningkatan partisipasi untuk staf pendukung, kemudian materi multimedia, melakukan penjaminan mutu dan mengembangkan video dan evaluasi. Karena waktu saya habis, ibu bapak, beberapa hal yang bisa dilihat di dalam naskah akademik, salah satunya adalah kita sudah mendefinisikan peran unit kerja yang ada di Universitas Gadjah Mada di dalam naskah akademik tersebut, di mana pimpinan universitas perannya ada di mana, kemudian di DPP itu kaitannya ada di mana. Di sini DPP tertulis mengkoordinasikan dan menangani pembelajaran berbasis TIK, jadi kaitannya dengan implementasi. Untuk yang unit yang lain kita juga kaitannya dengan DSDI, perannya seperti apa, kemudian PIKA seperti apa, dosen seperti apa, mahasiswa seperti apa, prodi seperti apa, fakultas seperti apa. Ini sudah kita coba identifikasikan di sana. Mungkin itu yang ada di naskah, nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman. Di dalamnya ada mengenai pembelajaran daring Indonesia terpadu, pembelajaran daring terbuka dan terpadu, di mana kita punya 5 mata kuliah yang kita online-kan secara nasional. Saya akan perkenalkan di sini, yaitu timnya. Kalau timnya ada Pak Widiawan, saya Pak Joko Luknanto, kemudian ada Bu Diah, kemudian ada Bu Nela. Untuk pelaksananya ada Pak Warsun Najib, kebetulan tidak ada di sini. Kemudian ada Bu Ganis dari Fakultas Biologi dengan mata kuliah genetika, ya, genetika, dan pesertanya cukup banyak. Kemudian ada pengantar bahasa Arab oleh Bu Mahmudah, kebetulan izin tidak bisa hadir. Kemudian ada mikrobiologi dari kedokteran gigi, yaitu oleh Bu Mami, Bu Triana, mungkin izin juga ya Bu Triana. Kemudian ada 5, sudah 5 ya tadi ya. Ada peternakan, kebetulan dosennya sedang tugas belajar di Turki. Jadi ada 5 mata kuliah kita sudah online kan secara nasional, dan pesertanya adalah seluruh mahasiswa Indonesia. Dan dia
melakukan aktivitas pembelajaran di pembelajaran daring Indonesia terbuka dan terpadu. Untuk slide-slide-nya silahkan nanti Ibu Bapak bisa pelajari di dalam naskah tersebut ada apa, kemudian mekanismenya seperti apa, monggo dipirsani di dalam PPT tersebut. Terima kasih Bu Ika, mohon maaf agak melonjak waktu.